siapa, Allah akan memberikan kebahagiaan setelah kejayaan dunia. Jadi yang harus kita robah status kita ini bukan status kehidupan kita, tapi amal kita yang kita robah. Kan sering kita dengar Pak Ibu ya, ikan ini kebahagiaan dalam air Pak. Kalau ikan dalam air Pak Ibu ya, maka walaupun nggak ada makanan, nggak ada perkara-perkara yang dia suka, selama itu ikan masih dalam air Pak Ibu ya, maka dia akan bahagia. Tetapi kalau ikan diangkat ke daratan, jauh kerletah cacing Pak, naon jauh ditebari nih cacing, pelet, makanan-makanan yang dia suka. Tetapi maksudnya di darat disimpan di atas sofa. Kira-kira bahagia tuh ikan. Tahu ikan nih diangkat dari air, disimpan di atas sofa, dikasih makanan yang dia suka, cacing, pelet, makanan yang dia suka. Amaraya, malaya di mana-mana berantakan itu berserakan makanan yang dia suka. Tetapi kalau ikan sudah diangkat diangkat di atas air, maka ikan tersebut tidak akan bahagia. Tetapi selama ikan masih dalam air, walaupun karena makanan fasilitas yang diinginkan, ya ikan tersebut akan bahagia. Manusia begitu juga Pak. Bahagia dalam agama. Kalau dia kalau masih dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tinggal dimanapun, walaupun dia hidup dalam keadaan miskin, kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, kejayaan dunia. Sebaliknya walaupun dia jadi orang kaya, tapi lepas dari amal agama kayak ikan tadi keluar dari air. Coba lihat orang-orang kaya, orang-orang yang banyak hartanya, mesti keluhan yang diutarakan. Makanya katanya hari ini banyak bertebaran tempat hiburan di mana-mana Pak. Dan itu yang masuk tempat hiburan bukan orang miskin, orang kaya semua. Pejabat, artis yang banyak duit itu yang masuk tempat hiburan orang begitu. Bapak kalau sekali-kali coba datang di akhir pekan tuh Pak, atau hari-hari libur itu di Ciawi yang menuju puncak itu mesti macet. Mana Pak? Orang Jakarta kebanyakan tuh ke puncak. Ngapain? Cari ketenangan. Ternyata tinggal di kota besar, di apartemen yang berapa tinggalnya dengan fasilitas yang begitu mewah, begitu lux ini ini masih cari ketenangan gunung-gunung Pak. Ada yang golput, ada yang cari ketenangan. Jadi hidup itu ada senang, ada tenang. Ini orang kaya mungkin senang dia, makan ini, makan itu, bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi nggak mungkin belum tentu tenang. Yang kita cari ketenangan. Tenangnya di mana? Bukan dalam harta yang banyak. Tenangnya dalam perkara agama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga salat berjamaah, bisa baca Quran, bisa jaga zikir, yang senantiasa tidak kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus jangan dilawan. Awal kita dulu mencari kebahagiaan serba salah. Katanya lagi bujangan, mungkin harus punya isi saya ini. Katanya dengan pernikahan ini menjadi salah satu sebab datangnya rezeki. Kalau dia bujang, kemudian menikah, tetapi amal agama nggak dia perbaiki, masih nggak rajin berjamaah, masih nggak rajin zikir, masih nggak rajin baca Quran. Walaupun dia menikah punya istri 2, 3, 4, tetap bukan kebahagiaan yang datang, masalah terus yang datang. Makin banyak istri, makin masalah. Coba lihat, setiap ketemu orang pasti Pak, apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah baik. Sehat kalau badan Pak, tapi katanya ini nih sakit. Apa tuh sakit? Kantong sakal. Tiap jumpa orang yang dikeluhkan kantong terus. Jadi ini adalah satu perkara yang harus kita perbaiki, bahwa agama ini salah satu syarat manusia yang harus berjaya akan bahagia dunia. Lihat Nabi dengan sahabat. Nabi dengan sahabat itu biasa aja, sederhana. Kalau orang-orang kama nih, kalau hidupnya dibandingkan dengan Nabi dengan sahabat, orang kaya, orang-orang kama. Cuman masalah hidup kita ini, masalahnya hari ini kita menjadi orang yang kurang bersyukur karena standar hidup kita ini dengan orang sekitar kita. Tinggal di kampung, standar hidup kayak orang Amerika. Hidupnya sebetulnya kalau kita gaya hidup kita jangan pengen kayak orang lain atau jangan pengen lebih dari orang lain, tenang sebetulnya. Tetapi coba-coba kalau hidupnya sudah pengen kayak orang lain, pengen lebih dari orang lain,
Ini yang jadi masalah dalam hidup kita. Sebenarnya kalau standar aja yang ada, nikmati yang ada, syukuri yang ada. Ketika datang nikmat kita bersyukur, ketika datang musibah kita bersabar. Syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar. Kalau dua roda yang perkara ini bisa berjalan dengan benar, ya, ini akan berkata-kata buat diri kita. Maka ya, sebelum kita mati, setelah kita yang kumpul di sini tidak terasa, tadi malam sudah siang lagi sekarang. Sekarang sudah bulan Juni lagi, sudah masuk tanggal, sudah bulan haji lagi, baru kemarin Idul Fitri, mulai Idul Adha lagi, tidak terasa. Umur semakin berkurang, sementara amal kita masih gini-gini aja, Pak. Kita perbaiki rumah kita, perbaiki fasilitas hidup, sementara amal begini-begini saja. Padahal kalau kita mati, ya nggak ada satu kerikil pun yang kita bawa mati. Mati hanya membawa amal. Nah, ini ya kita diri kita. Untuk perkara yang serius di akhirat main-main, tepatnya untuk dunia yang main serius. Coba lihat, bentar lagi nih, jam 7 aja. Lihat orang ke depan sini. Itu cari keduniaan, bekal dunia yang sementara, subhanallah. Berduyun-duyun macet di mana-mana. Tapi ketika datang mengingat Allah, jarang orang berduyun macet datang ke masjid. Mau kemana Pak macet? Saya berjamaah dapat sholat subuh berjamaah, jangan ya begitu. Jadi yang mulia, termasuk diri kita awali, kita sama-sama rapihkan diri kita. Sebelum kita mati harus sempurna agama kita. Sedih insya Allah Pak. Agama ini yang bukan cuma salah saja. Yang pertama imaniyah yang sempurna. Semakin hari semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang kasih rezeki kita Allah, yang ngurus kita Allah, kita dihidupkan dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan harus benar, Pak. Tapi bukan cuma dalam mulut saja. Kata ulama, kalau kamu mau tahu siapa Rabb kamu yang sesungguhnya, siapa Tuhan kamu yang sesungguhnya, lihat hari ini hati kamu kemana ketika ada masalah. La ilaha illallah, inilah kalimat tapi isbat. Harusnya orang-orang yang senantiasa yakin dengan kalimat thayyibah, kalimat yang agung, kalimat la ilaha illallah, ini harus yakin kepada Allah Ta'ala dalam setiap saat dan keadaan. Ketika ada masalah, semua datang dari Allah. Sakit datang dari Allah, sehat datang dari Allah, kaya datang dari Allah, miskin datang dari Allah, senang, susah, bahagia, semua datang dari Allah Ta'ala. Bahkan katanya, kalau sehari ini kita ingin ketika lapar ingat makanan, berarti Rabb kita ini makanan. Kalau kita sakit ingat obat, berarti Rabb kita ini obat. Harusnya orang yang beriman, yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ada masalah larinya kepada Allah. Ada lain Pak hari ini. Kita sujud kepada Allah, rukuk kepada Allah, berzikir kepada Allah, bacakan untuk Allah. Ketika ada masalah tidak pernah mengadu kepada Allah. Ini nggak nyambung aja. Harusnya ayat yang sekian kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibadah kepada Allah, minta tolong pun hanya kepada Allah. Nah, ini kan ada masalah, kita masih yang kalau ada masalah tergambarnya orang-orang kaya. Bapak coba ditilang polisi di jalan. Aduh, kira-kira siapa yang bisa gambarnya? Ada masalah sedikit saya tergambarnya wajah orang-orang kaya, orang-orang penting. Jarang hati kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal kecil Pak, kata Nabi ke Aisyah. Wahai Aisyah, senantiasa tahukan hati engkau hanya kepada Allah. Hatta habis garam sekalipun, kata Nabi, mengadulah hanya kepada Allah. Istri Nabi habis garam, Nabi mengarahkan mengadu kepada Allah. Jadi sahabat, Pak, kepada Allah itu kalem, kaogo. Apa ya bahasa Indonesianya kalem, kaogo? Nah, Ustaz, kalem, kaogo. Apa tuh namanya? Setiap apapun yang mereka rasakan ngadu kepada Allah. Satu sahabat kita berjalan naik perahu, tiba-tiba lautannya terjatuh ke dalam lautan. Kata sahabat, ya Allah, lautku telah menelan jarum, wahai Allah, jarumnya jatuh. Wahai Allah, lautku telah menelan jarumku, kembalikan wahai Allah. Bayangkan cuma jatuh jarum saja, mereka menengahnya kepada Allah. Hal-hal kecil yang mengadu kepada Allah hari ini ya kita terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, ini penting setiap saat dan keadaan kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah adalah obat, ingat makhluk adalah penyakit. La ilaha illallah. Ingat Allah adalah obat, ingat makhluk adalah penyakit. Maka setiap saat dan keadaan kita senantiasa harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Di pekerjaan, di perjalanan, ketika berbaring, ketika duduk, ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ingat Allah, ada masalah rungsing Pak, stres, jangan. Udah aja belajar agama banyak pikiran.
takut begini.